Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba kebalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya dan untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Dalam terang tema, gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa, dan dari gereja Tuhan yang Esa. Kita tengah berkumpul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai yang menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudera yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti. Jika ingin tetap memberi arti, meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbarui diri. Maka kita mohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini.
Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kami kadang kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana terambil di dalam Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu.
damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Ya Tuhan Sang Firman yang hidup, di tengah rasa syukur memperingati hari ulang tahun ke-32 penyatuan Sinode GKI. Biarlah kami terus menghayati serta memaknai diri kami sebagai gereja Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dan misi Allah di tengah dunia yang harus kami wujud nyatakan. Melalui kebenaran firman Tuhan, ajarkan kami sebagai gereja-Mu untuk tetap taat pada panggilan dan tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh di dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, kami mau mendengarkan firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita merayakan hari ulang tahun penyatuan ke-32 Sinode GKI. Keberadaan kita saat ini ada 230 jemaat, 19 klasis, dan 3 sinode wilayah, Jabar, Jateng, Jatim, dengan kira-kira 250.000 anggota jemaat dan 347 pendeta aktif. Dan kita sangat bersyukur pada saat ini oleh karena pemeliharaan dan tuntunan Allah dalam perjalanan GKI. Nah, sebagaimana ulang tahun biasa dirayakan, selalu ada dua hal penting, yaitu evaluasi diri dan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Demikian juga kita sebagai gereja GKI ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di tengah dunia yang membutuhkan kasih Allah. Lalu juga apa yang akan menjadi komitmen kita terus dalam menjalankan panggilan Allah sebagai mitranya. Tema hari ulang tahun GKI tahun ini, GKI yang terus membaharui diri. Sebuah tema yang relevan di tengah situasi dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum usai. Pandemi ini saudara sangat berpengaruh pada berbagai segi kehidupan, termasuk gereja dan GKI sendiri. Ada dampak perubahan yang besar dan tentunya meninggalkan persoalan yang tidak mudah. Sudah beberapa bulan ini gereja kosong tidak dapat digunakan karena sebagai salah satu cara mengurangi
penyebaran COVID-19. Dan mungkin juga saat ini sebagian jemaat atau gereja sudah membuka ibadah, namun hal itu juga masih terbatas. Yang anak, yang lansia belum bisa ikut beribadah. Tetapi di situasi ini menjadi waktu yang baik untuk melihat kembali tentang siapa diri kita sebagai gereja dan apa yang mesti kita lakukan. Kita terus belajar menjadi gereja yang membaharui, maka kita juga perlu menemukan hal positif di tengah pandemi COVID-19 ini. Pendeta Joas Adi Prasetya pernah menyampaikan bahwa di tengah situasi pandemi ini gereja perlu mempersiapkan setidaknya 2 hal. Reopening dan reshaping. Reopening adalah upaya mempersiapkan gereja membuka kembali ibadah dengan protokol kesehatan. Dan tentunya membangun sebuah budaya beribadah yang baru. Ibadah di tengah masa pandemi tentu menjadi sangat berbeda dengan ibadah di sebelum masa pandemi. Sedangkan reshaping saudara adalah upaya untuk memaknai kembali, membentuk kembali penghayatannya sebagai gereja sesuai panggilan dan misi Allah. Saudara, tak dipungkiri kehidupan gereja makin kompleks dengan berbagai program dan kegiatannya. Setiap pihak tentunya ingin memenuhi kebutuhannya dalam bergereja. Namun tak sedikit yang benar-benar memikirkan keselarasan antara misi gereja dengan misi Allah. Misi gereja lebih banyak berupa misi-misi pribadi yang mungkin kurang atau bahkan justru tidak menunjukkan hakikat dari misi Allah itu sendiri. Dampaknya gereja justru membesarkan dirinya, bukan damai sejahtera yang diwujudkan di tengah dunia. Jika misi, keinginan atau kebutuhan dirinya tidak terfasilitasi, maka biasanya mudah sekali mundur dari gereja. Atau dalam situasi lain ya tidak mundur tetapi ada banyak pemaksaan kehendak dan keinginan. Baik situasi, iklim dan berbagai dampak yang dirasakan bukan lagi memaknai dirinya sebagai gereja. Tentu juga saudara pandemi ini membuat gereja lama tidak digunakan. Di sisi lain saat ini menjadi kesempatan bagi gereja untuk berpikir ulang tentang makna kehadirannya di tengah dunia. Hal positif saat ini jemaat-jemaat GKI mereview ulang program-programnya. Tidak hanya di tingkat jemaat namun juga di lingkup yang lebih luas, klasis, sinode wilayah dan sinode. Semua menghayati kembali keberadaannya sebagai gereja. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20 bercerita tentang percakapan Yesus dengan Petrus. Yesus sendiri ingin mengetahui tentang siapa dirinya dalam pemikiran para murid. Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ini adalah pengakuan iman Petrus. Dan tentu Yesus membenarkan apa yang disampaikan oleh Petrus. Tetapi Yesus juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus tidak hanya dari dirinya sendiri. Tetapi ada karya Allah yang membuka hati dan pikiran Petrus untuk mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, yang menarik dalam bacaan kita saudara, justru ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Luar biasa ya, jadi Petrus diberi kunci kerajaan surga. Gimana kalau saudara yang mendapatkan kunci kerajaan surga itu? Jangankan kerajaan surga, diberi kunci rumah baru saja
pasti kita sudah senang. Ditambah kunci berangkas isi uang, makin jingkrak-jingkrak senangnya. Jadi entah apa yang dirasakan Petrus waktu itu ketika Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Tetapi saudara jangan salah mengartikan dan memaknai. Tentu yang disampaikan Yesus bukan bermakna secara harfiah. Bukan kunci fisik ya secara benar. Bukan. Tetapi apa saudara? Kunci kerajaan surga bagi Petrus ini adalah sebuah kepercayaan, penugasan untuk melanjutkan karya Yesus memberitakan Injil di tengah dunia. Jadi Petrus menjadi mitra Allah, dipercaya menjadi rekan Allah untuk melanjutkan pemberitaan Injil. Dan melalui Petrus yang menjadi rekan atau mitra Allah ini kelak menjadi sebuah persekutuan yang mendasarkan hidupnya pada ajaran Yesus. Juga melanjutkan karyanya Yesus di tengah dunia. Persekutuan itu disebut dengan gereja. Gereja yang terus menghayati misi Allah di tengah dunia. Gereja yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Namun kehadirannya memberi dampak positif bagi dunia. Gereja hadir untuk menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik. Menjadi gereja yang relevan, menjadi gereja yang kontekstual, dan menjadi gereja yang selalu mendatangkan pembaharuan. Kita juga diarahkan saudara untuk menjadi gereja sebagai persekutuan untuk merayakan kehidupan bersama di tengah berbagai perbedaan dan keberagaman ciptaan Allah. Dalam pesan pastoral BPMS GKI yang disampaikan oleh Pendeta Handi selaku Ketua Sinode GKI, beliau menyampaikan bahwa perubahan itu tidak akan terjadi ketika gereja tidak mampu menemukan makna yang kuat dan positif. Penghayatan hidup bergereja perlu semakin mengakar pada pengajaran Kristus Yesus supaya kita terus dapat memaknai dan menghayati tugas panggilan kita. Jangan sampai menjadi gereja yang lupa dengan hakikat dirinya. Ia ada hanya karena Kristus, tumbuh di dalam Kristus, dan berkarya bagi kemuliaan Kristus. Jangan sampai menjadi gereja yang eksklusif, namun menjadi persekutuan yang membuka diri berkarya bagi dunia. Kita seperti Petrus, kita adalah gereja yang dipercaya dan diberi tugas menjadi mitra Allah untuk menghadirkan damai sejahtera. Benar bahwa kita terbatas. GKI bukanlah gereja yang paling hebat, nomor satu bukan. GKI bukan gereja yang paling benar. Kita mengakui ketidaksempurnaan kita. Oleh sebab itu kita terus berupaya untuk memperbarui diri kita. Ada istilah saudara Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Berarti gereja yang direformasi harus terus diperbaharui. Pembaruan itu tidak hanya terjadi sekali, hanya itu saja, tetapi terus berproses untuk mengalami dan memaknai kehendak Allah dan tentunya menjawab konteks zaman. Saudara-saudara, situasi pandemi COVID-19 ini membuat kita sungguh-sungguh berefleksi dan memaknai kembali nilai-nilai gereja yang diajarkan oleh Yesus. Di tengah situasi pandemi ini, seluruh lapisan GKI bahu-membahu. BPMS GKI, BPMSW Jatim, Jabar, Jateng berupaya untuk turut ambil bagian mewartakan kasih Tuhan bagi bangsa dan masyarakat kita. Semuanya berupaya mengadakan APD bagi tenaga medis dari Sabang sampai Merauke. Kita juga turut berkiprah dalam ketahanan pangan dengan cara membantu petani memiliki harga pemasaran dan sekaligus tempat pemasaran yang lebih baik. Ini dilakukan oleh Sinode Wilayah Jatim melalui Ijol Market
juga Sinwil Jabar melalui terminal pangan. Sedangkan Sinwil Jateng menggunakan lahan yang dimiliki untuk menanam sayur hidroponik dan bekerja sama dengan petani sekitar untuk memasarkan hasil panennya. Agar petani dapat untung lebih banyak daripada dijual kepada tengkulak. GKI Klasik Solo sendiri sedang menjalankan sebuah wadah pemasaran bisnis bernama lakubener.com. Tidak hanya untuk kalangan anggota jemaat sendiri, namun juga untuk membantu masyarakat umum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menengok apa saja yang dilakukan GKI, maka kita akan melihat bagaimana terjadi pembaharuan di sana. Bukan karena kita orang GKI lalu kita mengatakan GKI sudah terus berupaya membaharui diri. Namun karena pembaharuan itu terjadi di GKI sepanjang 32 tahun ini. Dan tentunya kita bangga menjadi bagian dari GKI. Bukan bermaksud untuk menjadi sombong dan bermegah diri. Namun saat ini kita bersama-sama sebagai GKI diajak bersyukur bahwa semua ini terjadi karena penyertaan Allah yang luar biasa. Maka mari kita terus berderap satu bersama-sama meneruskan kasih Allah bagi dunia. Dan terus membaharui keberadaan kita sebagai gereja. Selamat menghayati diri kita sebagai gereja dan selamat ulang tahun GKI. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sesera kita berdoa syafaat. Tuhan Kepala Gereja kami, sungguh kami bersyukur di tengah perayaan ulang tahun penyatuan ke-32 Sinode GKI. Kami terus menghayati dan memaknai diri kami sebagai gereja Tuhan. Kami ada karena Tuhan, kami bertumbuh karena Tuhan. Dan biarlah kami berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukanlah kami di tengah pandemi COVID-19 ini menghayati dan memaknai diri kami. Dan juga apa yang harus kami lakukan sebagai gereja untuk mendatangkan kehidupan yang lebih baik, pemulihan dan pembaruan. Saat ini kami berdoa bagi BPMS GKI, BPMSW, Jabar, Jateng, Jatim, klasis-klasis, dan 230 jemaat di lingkup Sinode GKI. Semua karya Tuhan yang luar biasa, mampukanlah kami untuk terus dapat merawat dan memelihara apa yang Tuhan percayakan. Supaya kami boleh terus bersaksi dan melayani di tengah dunia yang membutuhkan kasih dan pemulihan dari Allah. Mampukanlah kami untuk menjadi mitra Allah untuk mewujud nyatakan damai sejahtera di bumi. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat di lingkup GKI Klasik Solo. Bagi jemaat yang sudah membuka ibadah, mampukan kami untuk terus menjaga protokol kesehatan
Dan bagi jemaat yang belum membuka ibadah, Tuhan yang akan terus menuntun apapun yang saat ini sedang dipersiapkan. Kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan, baik yang sakit, sudah lanjut usia, pergumulan keluarga, pekerjaan, tekanan ekonomi, pasangan hidup, dan berbagai pergumulan yang lain. Kami percaya Tuhan terus menuntun dan hadir di tengah pergumulan saudara kami ini. Mampukanlah mereka untuk mendapatkan semangat dan kekuatan menghadapi pergumulan mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, baik pemerintahan maupun setiap unsur dari masyarakat, bersatu padu melawan pandemi COVID-19, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Berikan kami kebijaksanaan, kemampuan untuk turut serta berbagi, membantu bagi saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Kami juga terus berdoa bagi para tenaga medis yang sampai saat ini berjuang untuk menangani pasien COVID-19 dan berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Inilah ya Tuhan doa serta permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengungkapkan rasa syukur melalui persembahan menurut tata cara jemaat masing-masing dengan didasari dari firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, jikalau pada saat ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan karunia yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah Kau berikan kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Sebagai ungkapan syukur ini kami bawa persembahan kepadamu, biarlah apa yang kami persembahkan ini bisa bermanfaat untuk pelayanan-Mu di gereja kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasih-Nya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat.
Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah. Tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Saudara-saudara, pulanglah dalam cinta Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita serta bumi yang disayangi Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkulmu, baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus besertamu selalu. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.